Di sini sudah disediakan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol sosro gitu ya. Selalu hadapi masalah itu dengan senyum, jadi Smile Solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kan ya. Oke kawan-kawan, soal nomor satu kita baca aja bareng-bareng dan biar memudahkan seperti ini. Jadi soal ini hanya ada satu soal, tujuannya adalah untuk memulai dari mana asal muasal Pancasila itu sendiri gitu ya. Jadi biar memudahkan kita dalam memahami apa yang mau kita sampaikan, maka buatkan satu soal dulu gitu ya. Nah satu nih, Pancasila mencerminkan realitas hidup yang ada di masyarakat sehingga Pancasila tidak pernah bertentangan dengan tradisi, adat istiadat, kebudayaan, dan tata hidup keagamaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Orang yang memprakarsai diubahnya sila pertama Piagam Jakarta adalah bla 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 A. Dr. Akil gitu ya, bukan Akil ya, Dr. Akil. B. Insinyur Soekarno. C. Dr. Andes Muhammad Yatta. D. Muhammad Yamin. E. Mr. Supomo. Oke kawan-kawan, untuk menjawab soal ini berarti kita harus tahu sejarah lahirnya Pancasila. Jadi ya baru kita bisa menjawab apakah ia Dr. Akil gitu ya, atau Mak Akil, bisa juga Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Mr. Supomo. Jadi begini kawan-kawan ceritanya ya. Pancasila itu, nih biar wawasan tambahan kita, wawasan pengetahuan kita bertambah gitu maksudnya. Pancasila itu dirumuskan oleh BPUPKI kawan-kawan ya, BPUPKI atau yang dikenal dalam bahasa kelahiran Mak itu adalah Dokurushi Jundi Kosakai, itu bahasa Jepang. Gitu yang ngarep.com yang Mak lahir di Jepang. Jadi dikenal dengan Doku ya, Dokuritsu Jundi Kosakai gitu. BPUPKI. Jadi Pancasila dirumuskan oleh BPUPKI yang dibentuk tanggal 1 Maret 1945. Itu kawan-kawan ya. Jadi BPUPKI itu dibentuk tanggal 1 Maret tahun 1945. Jadi Pancasila dirumuskan oleh BPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jepang. Iya betul ya, sebetulnya sih dibentuk oleh Jepang. Ya, dia oleh Jepang, dibentuk oleh Jepang. Siapa yang bentuknya? Jepang. Nah, Jepang, dan diresmikan pada tanggal 29 April. Jadi dibentuknya tanggal 1 Maret 1945, lalu diresmikannya tanggal 29 April tahun 1945. Jadi nanti kalau ada kawan-kawan yang bertanya, kenapa pembentukan BPUPKI itu 1 Maret bukan 29 April? Jadi kalau pembentukannya itu 1 Maret kawan-kawan ya, 1945. Kalau diresmikannya pada tanggal 29 April. Analoginya beginilah. Manusia lahir ke dunia. Nah, itu lahir tanggal berapa? Nah, kemudian saat lahir itu kan ada, kalau di kita itu ya di sebagai muslim ada ekah, jadi akikah. Nah, akikahnya kan bisa tanggal 1, bisa tanggal 2, 3, dan 4 ya. Peresmian itu sama dengan akikah, gitulah kawan-kawan ya. Itu. Jadi dibentuk tanggal 1 Maret, kemudian diresmikan tanggal 29 April 1945, yaitu yang bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Kenapa harus 29 April? Karena ia bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Nah, Kaisar Hirohito. Yang lahir pada tanggal 29 April tahun 1901. Nah, ini dia. Kalau peresmiannya emang tanggal 29 April, tapi kalau pembentukannya itu 1 Maret 1945. Dan BPUPKI itu diketuai oleh, BPUPKI ini kalau di sini aja lah. BPUPKI itu diketuai oleh doktor siapa nih? KRT gitu ya. Rajiman Wirjo Diningrat. Nah, ini ketuanya. Widyo Diningrat. Nah, itu. Ketuanya kawan-kawan ya. Untuk ketuanya. Kemudian dia diumumkan oleh BPUPKI pertama dibentuk oleh Jepang dan diumumkan oleh Kumachiki Harada, kawan-kawan. Oleh Jenderal Kumakichi Harada. Gitu. Jadi dibentuknya oleh Jenderal Jepang Kumakichi Harada
kemudian dibentuk oleh Jepang tanggal 1 Maret, kemudian diumumkan dan sekali oleh Jenderal Jepang Kumakichi Harada dan diresmikan pada tanggal 29 April tahun 1945 gitu. Lalu dari BPKBI itu diketuai oleh Dr. Rajiman kan. Nah, kemudian ada wakilnya itu ada dua, wakil ada dua. Satu yang dari Indonesia itu adalah RP Suroso, bukan rupiah ya, tapi Raden Panji gitu, bukan rupiah. Dan dari Jepang itu dia diwakili oleh Ichibangase Yoshio. Ya dari Jepang wakilnya, Jepang. Kalau ini Indonesia gitu kawan-kawan. Nah selanjutnya nih kita lanjut aja di halaman baru kawan-kawan. BPUPKI itu ya, BPUPKI dia mengadakan 2 kali sidang. Ada sidang ke-1, ada sidang kedua. Sidang bukan sing ya, sidang kedua. Sidang ke-1 ini nih dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Yang selanjutnya nanti dari mereka ini, hasil sidang ini menghasilkan dasar negara, kawan-kawan. Dasar negara. Nanti ada yang bertanya, biasanya nih ada kawan-kawan yang bertanya gitu ya. Bukankah sidang itu dimulai tanggal 28 Mei? Nah, 28 Mei. Ada yang bertanya sekarang, kenapa tidak 28 Mei? Nah, kalau 28 Mei itu, kawan-kawan, dia adalah persiapan sidangnya. Biasa kan kita kalau mau nikahan juga kan ada persiapannya. Beres-beres bangku, misalkan ya. Kemudian bikin tenda, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan sidang ini. Jadi kalau 28 itu persiapan sidangnya. Nah, kalau pelaksanaan sidangnya itu dari 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Gitu kawan. Nah, sidang pertama dibagi nih dimulai dari 21 Mei kan. Sidang ke-1 ya. Sidang ke-1 ini tanggal 29 Mei dulu nih. Tanggal 29 Mei 1945, maka di sidang ini ada usul Muhammad Yamin terkait dasar negara, rumusan Pancasila yang kita kenal sekarang. Usul Muhammad Yamin, di mana beliau mengungkapkan atau mengusulkan 5 dasar negara. 1 diantaranya adalah pri kebangsaan, kemudian pri kemanusiaan, oke, gitu ya. Pri ketuhanan, yang ketiga itu pri ketuhanan, oke, gitu ya. Dan pri kerakyatan, and then yang terakhir itu adalah kesejahteraan rakyat, gitu. Jadi ada 5 usulan dari Muhammad Yamin terkait dengan rumusan Pancasila yang kita teruskan nih, dimulai dari pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, serta kesejahteraan rakyat. Nah, kalau maaf nih, ke-5 usulan ini disingkat, jadi biar mudah nih cara cepatnya cara mudah mengingatnya adalah Bang Matu, cukup ditulis Bang Matu keras, gitu ya. Depas usulan dari Muhammad Yamin terkait dasar negara. Bang Matu keras, Bang adalah pri kebangsaan, Ma adalah pri kemanusiaan, Tu adalah pri ketuhanan, Kera ini adalah pri kerakyatan, Ras, AS adalah kesejahteraan rakyat. Itu kan ya, Bang Matu keras. Itu perumusan yang diajukan atau diusulkan oleh Muhammad Yamin tanggal 29 Mei tahun 1945. Kemudian ini yang pertama, yang kedua, nah kita namai B aja, tanggal 31 Mei-nya, tanggal 31 Mei tahun 1945. Berarti 29, 30, 31, tanggal 1, berarti rapat sidang ini dilakukan selama 4 hari gitu kan ya. Nah, tanggal 31 Mei-nya ada di sini Dr. Supomo.
Setelah Muhammad Yamin, Mr. Supomo yang beliau ini dikenal dengan arsitek undang-undang, beliau dikenal dengan arsitek UUD, ujung-ujungnya dia bukan ya, undang-undang gitu ya. Beliau juga mengemukakan 5 asas tentang dasar negara. Nah, di antaranya satu, kalau yang usulan beliau itu adalah persatuan. Kedua, kekeluargaan, persatuan, kekeluargaan. Ketiga, itu keseimbangan lahir dan batin, keseimbangan lahir dan batin. Tulisannya nanjak ke atas gitu. Yang keempat itu ada musyawarah. Musyawarah atau demokrasi, itu yang kita kenal sekarang ya. Kemudian yang terakhir itu adalah keadilan sosial itu. Jadi ada 5 asas tentang dasar negara yang dikemukakan oleh Mr. Supomo: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Nah, biar mudah diingat sama maksudnya diganti ada depasnya. Kalau usulan Mr. Supomo, yaitu kawan-kawan cukup mengingat kalimat satu keluarga, lahir Syawal ya. Nah, satu keluarga lahir Syawal maksudnya gimana? Satu berarti persatuan, keluarga berarti kekeluargaan, lahir keseimbangan lahir dan batin, Syawal berarti musyawarah, ya keadilan sosial gitu ya. Jadi satu keluarga lahir Syawal itu adalah usulan 5 asas negara tanggal 31 Mei yang dikemukakan oleh Mr. Supomo. Kalau yang 29 Mei itu Bang Matukra gitu kan Bang. Berikutnya nih di tanggal 1-nya yang C, baru tanggal 1 Juni 1945, di sini ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Beliau berpidato menyampaikan rumusan dasar negara yang diberi nama Pancasila. Nah, gitu. Jadi dalam pidato beliau menyampaikan rumusan dasar negara Pancasila. Isinya apa saja? Satu, nih di sini. Sinilah. Satu, nasionalisme. Kedua, atau kebangsaan gitu ya, internasionalisme, yaitu kemanusiaan. Ketiga, demokrasi atau musyawarah tadi ya. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, itu ada ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi ada 5 rumusan Pancasila yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Di antaranya adalah nasionalisme, kebangsaan, internasionalisme, kemanusiaan, kemudian demokrasi, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, supaya mudah diingat, lagi-lagi makin buat depasnya untuk kita mengingat kelima rumusan dari Insinyur Soekarno ini, yaitu cukup kawan-kawan mengingat dengan kata nasimu jatuh kemana? Nggak tahu gitu ya. Nasimu jatuh maksudnya gimana? Nasionalisme, internasionalisme gitu kan ya. Mufakat atau demokrasi itu ya, musyawarah gitu maksudnya. Kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan gitu. Jadi nasimu jatuh, nasionalisme, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Ya, gitu kawan-kawan. Hal ini adalah rumusan yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945. Nah, kemudian nih, dari kelima usulan Insinyur Soekarno ini, ya beliau saring lagi nih menjadi 3 dari 5 ini menjadi 3. Nah, jadi ada yang disebut dengan Trisila, yaitu
nasionalisme. Jadi sama beliau Insinyur Soekarno dikerucutkan menjadi 3, sosionalisme, kemudian sosiodemokrasi, demokrasi, dan ketuhanan. Dari 3 ini dikerucutkan lagi oleh beliau menjadi 1 yang selanjutnya disebut dengan Ekasila. Apa? Yaitu gotong royong, gotoy gitu ya, gotong royong. Nah, ini dikemukakan oleh Insinyur Soekarno juga. Jadi ini diisi oleh Insinyur Soekarno juga. Jadi ada Trisila, yaitu sosionalisme, sosial demokratis, dan ketuhanan, kemudian dikerucutkan lagi menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Nah, karena dari usulan-usulan tadi, ya dimulai dari Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Mr. Supomo belum mendapatkan hasil akhir gitu ya. Akhirnya Insinyur Soekarno, bukan Soekarno ya. Jadi akhirnya pada sidang pertama BK ini ya, yaitu tanggal 29 sampai 1 Juni ini. Jadi kan ini rumusan dari Insinyur Soekarno maksudnya. Rumusan dari Insinyur Soekarno, kemudian rumusan dari Mr. Supomo, dan rumusan dari Muhammad Yamin belum menghasilkan final gitu. Maka di BPUPKI dalam sidang pertamanya, karena diizinkan dalam sidang pertama belum sepakat gitu ya tentang dasar negara. Jadi begini. Ini kan sidang pertama ya, rumusan-rumusan itu pada sidang pertama. Jadi pada sidang ke-1, karena pada sidang ke-1 BPUPKI belum mencapai BPUPKI belum mencapai sepakat. Itu maksudnya tentang apa? Tentang dasar negara, sepakat tentang dasar negara. Akhirnya BPUPKI membentuk panitia 9. Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, gitu kawan. Pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, anggotanya ada 8, kan disebut juga panitia 9. Jadi ada 8 anggota, ada 1 ketua, berarti totalnya ada 9 orang. Di antaranya kalau mau ditulis bolehlah di sini panitia 9. Dia adalah Muhammad Hatta, anggotanya itu boleh ditulis anggota. Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, kemudian Muhammad Yamin, 2, kemudian AA Maranis, 3, ada 8 berarti ya. Subarjo, kemudian KH Wahid Hasim, ada Kiai Haji Wahid Hasim, beliau tokoh dari Islamnya. Kenapa? Karena dari 8 ini ada yang disebut ada tokoh nasionalis dan ada tokoh dari Islam gitu. Ada tokoh nasionalisme dan ada tokoh Islam. Agar untuk apa? Untuk memadukan berbagai pendapat, masukan gitu. Sehingga diperolehlah rumusan Pancasila yang kita kenal sekarang ini. Ada Kiai Haji Hasim, kemudian ada Kiai Haji Mujakir ya. Ada Haji Agus Salim, dan yang terakhir itu adalah R.A.B. Kusno Cokro Sujoto gitu ya kawan-kawannya. Jadi ada 8 anggota, di mana 8 anggota ini terdiri dari 4 tokoh nasionalisme dan 4 dari Islamnya gitu kawan-kawan. Biar nanti tidak ada perpecahan gitu ya. Biar bagaimana cara memadukan perbedaan menjadi satu untuk kita jadikan sebagai suatu dasar negara ini gitu kan, yang kita kenal dengan sekarang Pancasila gitu. Kemudian nih beliau ya pada tanggal 22 Juni panitia 9, boleh kita pindah aja ya. Tanggal 22 Juni 1945 panitia 9 P9 maaf singkat ya, mengadakan rapat di kediaman Soekarno. Ada rapat di kediaman Soekarno, Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur ya, untuk menuntaskan berbagai masukan tentang dasar negara ini. Karena panitia 9 ini dibentuk untuk atau ditugaskan untuk menuntaskan berbagai masukan tentang dasar negara. Jadi panitia 9 itu adalah kalau menulis boleh untuk petugasnya itu
menuntaskan berbagai masukan tentang dasar negara, gitu ya katanya. Oke. Oke, kemudian nih, setelah melakukan kompromi antara 4 orang tadi, nasionalisme dan kebangsaan tadi, yaitu 8 anggota Pancasila, maka tanggal 22 Juni ini menghasilkan rumusan dasar negara. Nah, dihasilkanlah rumusan dasar negara, rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Waktu itu tanggal 22 Juninya, Pak, Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, Charter gitu kan Pak. Nah, Piagam Jakarta ini sebetulnya ini diberi nama oleh Muhammad Yamin. Dinamai oleh Muhammad Yamin. Nah, Muhammad Yamin. Dan di dalam Piagam Jakarta itu pasal satunya berbunyi, kalau Piagam Jakarta itu pasal satunya berbunyi ketuhanan ya, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya gitu. Kalau sila kedua itu sama dengan yang kita kelas sekarang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab ya, ketiga persatuan, keempat kerakyatan, kelima keadilan sosial. Jadi waktu itu di tanggal 22 Juli tahun 1945, bunyi pasal 1 di Piagam Jakarta itu belum ketuhanan yang Maha Esa, melainkan bunyinya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Karena waktu itu jadi ceritanya begini. Karena waktu itu ada berbagai usulan terutama dari Indonesia bagian timur gitu ya, bahwa atas ketidaksetujuan dengan adanya kalimat ini, maka atas nama persatuan dan kesatuan, ya untuk persatuan dan kesatuan dan tidak terjadi perpecahan demi utuhnya NKRI, akhirnya nih yang sila pertama, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi seluruhnya, dihapus dan diganti jadi ketuhanan yang Maha Esa yang kita kenal sekarang ini. Jadi setelah menerima ya dari utusan berbagai di Indonesia, terutama dari bagian wilayah timur dan Indonesia Timur gitu kawan-kawan ya. Begitulah sejarah lahirnya Pancasila. Jadi kalau mau tahu kita catat gitu ya, di sini aja ada tanggal penting yang harus kita catat. Tanggal 1 Juni itu tahun 1945 ini tentang lahirnya Pancasila. Nah, lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni kawan-kawan. Lalu 22 Juni ini menghasilkan Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang diusulkan oleh Muhammad Yamin tadi gitu ya. Yang dinamai oleh Muhammad Yamin. Kemudian kalau tanggal 18 Agustus 1945 ini adalah pengesahan Pancasila. Jadi sebetulnya Pancasila itu disahkan pada tanggal 18 Agustus kawan-kawan, tahun 1945, 18 Agustus. Dan kalau 1 Oktober itu kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Kesaktian Pancasila. Kalau ada yang bertanya kenapa lahirnya 1 Juni tapi padahal rumusannya baru dihasilkan ini tanggal 22 Juni, apalagi pengesahannya tanggal 18 Agustus. Jadi sebetulnya kawan-kawan, kalau lahirnya tadi seperti yang kita katakan, ketika seorang lahir itu kan tidak harus diakikahkan waktu itu ya, tapi bisa diakikahkan pada hari berikutnya gitu. Pokoknya hari apakah itu setelah lahir gitu. Nah, begitu juga dengan ini, lahirnya tanggal 1, kemudian disahkannya tanggal 18. Jadi ketiga tanggal penting ini merupakan rumusan Pancasila. Jadi perumusan Pancasila itu ada 3 kali ya. Ada 3 poin penting nih. Rumusan Pancasila ada rumusan 1 Juni 1945 dalam pidato Soekarno, yang kemudian 22 Juni di Piagam Jakarta, dan 18 Agustus tahun 1945 pengesahan Pancasila gitu.
Jadi Pancasila itu disahkannya baru pada tanggal 18 Agustus setelah kita memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Begitu kawan-kawan, understand? Hinap-hinap, jadi mantap. Oke, kalau mantap berarti kita jawab dulu ya soal yang tadi. Jadi kalau begitu, yang memperkasai diubahnya sila pertama, nah tadi di Piagam Jakarta kan siapa? Jadi kalau yang menamai Piagam Jakarta itu Muhammad Yamin, sementara yang memprakarsai untuk diubah pasal 1 itu adalah Muhammad Hatta, kawan-kawan ya. Perubahan sila pertama nih, Muhammad Hatta. Jadi bukan Dr. Akil Wong, Susilo Wong, ini Muhammad Yamin Wong, Supomo Wong. Jadi yang betul adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Ya, itu kawan-kawan. Untuk soal ini adalah Dr. Option yang C. Berarti kawan-kawan begitu ansih. Tidak, jadi mantap. Oke kawan-kawan, barangkali ini saja dulu yang saya berikan episode ini. Lama Akim, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sedikit menambah dan memberikan sedikit pencerahannya untuk kawan-kawan saat belajar mempersiapkan diri untuk materi pilar negara, yaitu pilar kenegaraan, pilar kebangsaan kita, yaitu terkait dengan Pancasila.